Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita serial film Netflix yang berjudul All of Us Are Dead 2022. Diceritakan para siswa SMA yang terjebak di sekolah setelah virus zombie menyebar dan mereka yang masih hidup terperangkap di dalam gedung sekolah berusaha menyelamatkan diri dari serangan para zombie. Mereka harus bertahan hidup di situasi yang sangat berbahaya tanpa telepon, makanan, dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Dan apakah mereka mampu bisa survive dari para zombie tersebut? Sebelum melanjutkan ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka di malam hari di sebuah atap bangunan. Terlihat sekelompok siswa sedang membuli serta mengeroyok teman sekelasnya dan si pria tersebut bernama Jinsu. Pengeroyokan terjadi karena terdapat sayatan di tangan Jinsu yang membuat rumor bahwa salah satu di antara geng mereka lah yang menyebabkan Jinsu menjadi depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan perlakuan mereka di atas sana adalah sebagian bentuk hukuman terhadap Jinsu yang telah memfitnah mereka. Mereka terus menghajar Jinsu tanpa ampun dan saat kepala Jinsu diinjak, terlihat muka Jinsu tampak berubah dengan banyak urat serta mata yang memerah. Disinyalir Jinsu telah terinfeksi sesuatu. Ini dibuktikan dengan perilakunya ketika dia mencoba melawan balik. Namun Jinsu terdorong hingga terjatuh dari atas gedung yang kemudian menghantam bangunan. Cerita bergulir, Jinsu sudah berada di rumah sakit bersama sang ayah. Namun di sini dia semakin aneh dan menggigit sang ayah. Tanpa ragu, sang ayah memukul kepala anaknya tersebut lalu memasukkannya ke dalam koper. Di keesokan hari, Shin berpindah ke sekolah Hyosan. Kemudian terlihat salah satu siswi yang tertidur di kelas. Dia adalah Hyunju. Saat ia terbangun, seisi kelasnya sudah kosong dan sunyi. Tak lama kemudian dia mendengar suara di dalam ruangan lab. Ketika dia berada di dalam lab, Hyunju mendengar suara tersebut berasal dari sebuah kotak besi yang tertutup. Ketika dia membuka kotak besi tersebut, ternyata terdapat seekor hamster. Lalu dia pun mencoba bermain-main dengan hamster dengan memasukkan jarinya ke dalam lubang kaca. Dan tanpa diduga, sontak hamster itu langsung menggigitnya. Tak lama kemudian, guru Lee Byung, yaitu guru sains di sekolah Hyosan dan juga sekaligus ayah dari Jinsu yang kita lihat di scene sebelumnya. Di sisi lain, diperkenalkan pemeran utama di film ini yaitu Onjo dan ketiga sahabatnya Isak, Gyeongsu, dan Chongsan. Mereka sedang makan di sebuah kantin milik ibu Chongsan. Di sini mereka membicarakan tentang Guru Lee. Sejak setelah kehilangan anaknya, Guru Lee dirumorkan memakan daging manusia. Dan tuduhan ini berdasarkan pada aroma baunya Guru Lee yang dianggap oleh para siswa seperti bau mayat busuk. Shin berpindah di ruangan lab. Ternyata Hyunju ditarik dalam ruangan dan ia terikat dan disekap. Di keesokan harinya, di sekolah Hyosan, Onju telat saat masuk gerbang sekolah. Seorang pria bernama Suhyok yang berjalan masuk sekolah, namun ia melihat segerombolan yang pernah membuli Jinsuk diawasin. Maka dari itu, Suhyok pun bergegas mengikuti mereka. Setelah berada di gedung kosong dan sepi, Suhyok melihat wanita bernama Eunji yang tengah dilecehkan dan seorang pria yang dipaksa merekam bernama Jihu. Karena mereka berdua ini menuduh Gwinam serta teman-temannya atas kasus menghilangnya Jinsu yang tidak diketahui. Suhyok yang tak tega pun segera menghentikannya dan mengajak mereka berdua pergi dari sana. Tidak sampai di situ, tiba-tiba Gwinam berteriak bahwa video bugil Enji akan diberikan pada ibunya jika ia tidak melayani.
Shin kembali ke dalam kelas. Di tengah proses belajar mengajar, para murid kini diperintahkan untuk menyimpan semua ponselnya pada Guru Park. Dan Guru Park mengatakan, apakah ada yang bisa menghubungi Hyunju? Karena sedari kemarin Hyunju belum kembali ke rumah. Berikut kata orang tuanya. Salah satu murid mengatakan jika kemarin mereka baru saja membereskan lab, setelah itu mereka tidak melihatnya lagi. Setelah itu, Guru Park menuju ruangan lab untuk mencari murid yang hilang. Setiba di sana, Guru Lee keluar dan segera menanyakan Hyunju. Karena menurut teman-temannya, dia terakhir berada di sini. Dengan santai, tanpa gugup sedikit pun, Guru Lee berkata bahwa dia tak melihatnya sama sekali. Setelah Guru Park pergi, Guru Lee kembali ke ruangan tersebut di mana ia membuat sebuah video catatan data yang menerangkan bahwa ada seorang siswa yang tergigit oleh hamster dan dia juga menyuntikkan cairan khusus pada Hyunju untuk memperlambat infeksi. Namun sial, cairan itu hanya menahan Hyunju beberapa jam saja dan setelah itu Hyunju menunjukkan perubahan. Guru Lee mengatakan jangan berharap apapun karena Hyunju adalah salah satu orang yang membuli sang anak. Shin kembali ke kelas. Seorang siswa bernama Hesu izin untuk pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Hyunju muncul dengan jalan yang sempoyongan dan wajahnya sudah penuh darah. Sontak membuat teman-teman dan Guru Park yang melihatnya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hyunju pun mengatakan bahwa dia telah dikurung dan diikat oleh Guru Lee. Melihat kondisi Hyunju yang sangat kacau, ia pun langsung dibawa ke UKS bersama Sohyuk, Onju dan Isak. Di sini Hyunju mulai mengalami reaksi infeksi tersebut. Ia mulai menggila kemudian menggigit Onju. Dan ketika melihat kondisi Hyunju yang semakin memburuk, Ibu Park pun memanggil ambulan untuk membawa Hyunju ke rumah sakit. Dan kebetulan saat itu ayah Onju bertugas sebagai medis pada mobil ambulans yang membawa Hyunju. Dan setelah kejadian itu, Shin berpindah di lantai atas sekolah. Dan walaupun Onjo sering berduaan dengan Chongsan, rupanya Onjo telah memiliki perasaan terhadap Sohyuk. Dan saat itu Onjo mengajak Sohyuk untuk pacaran. Dan belum sempat dijawab oleh Sohyuk, Chongsan datang dengan terburu-buru mengkhawatirkan Onjo ketika dia mendengar kabar bahwa Onjo terkena gigitan dari Hyunju. Dan setelah itu, Guru Park meminta penjelasan dari Guru Lee. Oleh karena itu, ia membawa Guru Lee untuk menghadap kepala sekolah. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap Guru Lee. Sementara itu, dokter UKS yang sebelumnya menangani Hyunju rupanya juga terkena gigitan dan infeksinya kini menyebar dengan cepat, tidak seperti apa yang terjadi pada Onjo. Dokter tersebut lalu menyerang siswa nakal yang sebelumnya melakukan pembulian dan dari sinilah kekacauan dimulai dengan penyebaran yang begitu cepat dari satu ke yang lainnya. Di sisi lain, Hyunji mencoba untuk melakukan bunuh diri setelah dibully dan dilecehkan sebelumnya. Akan tetapi, dia mengurungkan niatnya setelah melihat beberapa siswa mulai menggila, saling serang dan berjatuhan dari tiap lantai kelas. Sementara, di kantin yang saat itu masih dalam keadaan tenang, Onjo dan teman-temannya masih santai makan sambil mengobrol. Namun, mereka tiba-tiba dikagetkan oleh sekelompok orang yang berkerumun dan berlarian dan berdesak-desakan di pintu masuk. Mereka yang ada di dalam kantin masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya Onjo melihat teman-teman mereka menjadi gila dan menyerang satu sama lain. Saat itu ia membeku dan tidak bergerak apapun ketika zombie persis berada di depannya. Chongsan yang melihat Onjo dalam bahaya lantas bergegas menyelamatkannya. Kemudian mereka pergi menyelamatkan diri melalui sebuah jendela. Di dalam kericuhan itu,
Di dalam kericuan itu, terlihat si Guinam, seorang pria pembuli, tampak panik dan berusaha menghindar dari serangan zombie-zombie tersebut. Lalu ia memutuskan bersembunyi di meja bawah dapur. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, Chungsan dan Onjo segera berlari, namun di sana mereka terhadang oleh para zombie yang mulai menyerang. Pada akhirnya, mereka memanjat ke atas dan memasuki kelas. Mereka memanjat ke atas dan memasuki kelas, di mana di dalam kelas itu sudah terdapat beberapa temannya yang masih selamat dengan mimik yang begitu cemas. Tak lama kemudian, datanglah Daisu. Di sini, Chungsan mengatakan itu para zombie yang sering ia lihat di film Train to Busan. Namun, Daisu tidak mempercayai karena zombie-zombie itu hanya ada di dalam film saja. Ternyata itu adalah Sohyuk dan Namra, di mana mereka menaiki sebuah tangga agar bisa masuk ke kelas tersebut. Dan kini di ruang kepala sekolah, walaupun wabah zombie sudah menyebar di setiap sudut kelas, kepala sekolah tetap kekeh dan bersikeras untuk menyembunyikan semua ini agar semua mereka tidak dicap sebagai sekolah yang bermasalah. Oleh karena itu, usulan dari guru Park yang meminta pengamanan dari kepolisian dan meminta ambulans dihiraukan saja. Bahkan, dia meminta semua dewan guru untuk menyelesaikannya secara internal. Guru Park yang sangat marah, ia pergi dari ruangan tersebut. Namun tanpa diduga, di sisi lain, di kantor polisi, Guru Lee sedang diinterogasi dan terungkap bahwa Guru Lee ini ternyata lulusan biologi sel Amerika. Dan sebelum bekerja di sekolah, dia sempat kerja di sebuah perusahaan farmasi. Dengan kualifikasi yang dimilikinya, seharusnya Guru Lee ini bisa menjadi seorang profesor di universitas dibandingkan menjadi guru di SMA. Kemudian scene flashback, diingatan Guru Lee bahwa virus yang saat ini menyebar berasal dari eksperimennya terhadap subjek tikus. Kemudian subjeknya pun digantikan menjadi manusia, di mana subjeknya itu adalah anaknya sendiri. Di tempat lain, Hyunju yang diantar dengan ambulans sebelumnya sudah berada di rumah sakit. Dan saat di screening, ia mengalami kejang-kejang dan berubah menjadi zombie lalu menggigit suster yang saat itu melakukan pemeriksaan. Dan hal ini yang memungkinkan akan menjadi awal terjadinya penyebaran virus di luar sekolah. Setelah itu, para siswa yang baru saja pulang dari Olimpiade Panah, mereka yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian di sekolahnya baru-baru ini, dengan santainya memasuki area sekolah. Lalu mereka semua yang ada di bis itu pun kebingungan melihat zombie yang telah menguasai sekolah Hyosan. Shin kembali ke kelas Onjo dan kawan-kawan. Mereka mencoba melakukan panggilan darurat untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di sekolahnya kini. Dan saat itu Chongsan mengatakan bahwa saat ini sekolah mereka kacau gara-gara zombie. Hal ini lantas saja dianggap oleh operator darurat adalah sebuah laporan palsu atau lelucon. Awalnya mereka tidak percaya akan hal itu, tapi teman-teman operator lainnya juga mendapatkan laporan yang sama bahwa ada zombie di sebuah rumah sakit yang membuat mereka akhirnya percaya. Dan kini kota mereka sudah mulai terinfeksi zombie. Dan teman-teman Onjo pun merasa tidak yakin bahwa telepon darurat sebelumnya akan memberikan bantuan kepada mereka. Oleh karena itu, Onjo berinisiatif untuk membuat laporan palsu bahwa terjadi kebakaran di sekolahnya. Tak lama kemudian, guru olahraga yang bernama Guru Kang tiba-tiba masuk ke kelas mereka dengan nafas yang terengah-engah karena dikejar oleh para zombie di luar. Lalu Isak melihat dan memberitahukan Onjo bahwa tangan Guru Kang memiliki bekas luka gigitan, yang artinya sebentar lagi akan ada masalah yang akan mereka hadapi. Dan benar saja, tak lama setelah itu dia pun berubah menjadi zombie lalu menyerang dan menginfeksi Minji.
Seketika mereka semua berusaha kabur dan mengurung kedua zombie tersebut. Dan kini mereka mencari tempat yang lebih aman. Namun tidak semudah itu mencari tempat perlindungan. Mereka harus menghadapi beberapa zombie yang menyerang. Kini mereka dikelilingi zombie di kedua sisi. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke kelas yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Onjo pun menyadari bahwa Sohyuk tidak berada di sana. Jungsan pun mengatakan bahwa tadi Sohyuk berada di belakangnya, namun sialnya nyatanya ia tidak ada di sini. Dan ini membuat Onjo yang menyukai Sohyuk sedikit sedih, walau Jungsan menunjukkan sedikit kecemburuannya. Di sisi lain, Jimin seorang wanita yang bersembunyi di salah satu bilik kamar mandi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara orang yang berada di sebelahnya. Dan setelah Jimin membukanya, wanita bernama Halim, dan benar saja Halim telah tergigit. Lalu Jimin langsung menutupnya dan meminta Jongsung untuk menahannya. Beberapa saat setelah itu, Jimin meminta untuk membuka pintu tersebut karena ia akan membunuh zombie Halim. Setelah keluar, Jimin langsung menusuknya. Namun sialnya si zombie tak kunjung mati. Beruntungnya sebuah anak panah yang menusuk zombie hingga mati. Dan itu adalah perbuatan dari wanita bernama Jang Hari dan salah satu temannya. Shin berpindah ke guru Park yang masuk ke dalam ruang broadcast. Ia menenangkan diri sejenak, kemudian memberikan sebuah pengumuman darurat. Dia mengajak semua orang yang ada di sekolah tersebut untuk berlindung ke tempat yang lebih aman dan juga segera menghubungi polisi maupun pemadam kebakaran. Dan infeksi virus zombie ini kini tidak hanya ada di sekolah Hyosan, kini virusnya sudah mewabah seisi kota. Pemadam kebakaran dan kepolisian pun kini sudah disibukkan dengan banyaknya laporan kecelakaan. Karena itulah masing-masing dari mereka berbagi tugas untuk menemukan solusi di berbagai tempat, termasuk ayah Onjo yang ditugaskan ke sebuah gedung perkantoran. Shin kembali ke dalam kelas. Saat itu Onjo dan sahabatnya Isak tengah berbincang masalah perasaan Onjo terhadap Suhyuk dan juga Chongsan. Dan tiba-tiba hidung Isak berdarah, matanya mulai memerah, pandangannya pun mulai buram. Dan saat itu dia berusaha keras untuk melawan penyebaran infeksi tersebut dengan menjaga dirinya agar tetap berusaha sadar. Lalu sahabatnya tersebut pun berubah menjadi zombie yang kemudian menyerang Onjo. Namun diselamatkan Chongsan yang membuat Isak terpental keluar jendela. Dan belum sempat jatuh, Onjo meraih tangan Isak yang sudah menjadi zombie. Kemudian dia teringat atas kenangan mereka berdua. Tapi tidak ada pilihan yang tepat selain merelakannya melepaskan sahabatnya tersebut yang kini sudah menjadi bagian dari zombie. Dan kini mereka pun harus pindah untuk mencari tempat lain, mengingat kelas ini sudah tidak terlalu aman. Mereka pun menggunakan selang air untuk turun ke lantai bawah, di mana secara tidak sengaja guru Park berada di sana. Satu persatu dari mereka berhasil mencapai ruangan lantai bawah. Dan kini tersisa Chongsan yang belum turun. Saat dia hendak turun melewati selang air tersebut, Chongsan pun terdorong dan jatuh. Di sisi lain, mungkin kalian masih ingat dengan siswi yang izin ke toilet bernama Hisu yang memakai jaket ternyata dalam keadaan hamil. Dan kini dia melahirkan tanpa dibantu siapapun dalam keadaan seperti ini. Shin kembali ke Chongsan yang terlempar keluar jendela. Ternyata dia selamat karena sempat berpegangan pada selang air. Dengan zombie yang terus bergelantungan di kakinya, dia akhirnya diselamatkan oleh Sohyuk yang membuat mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Salah satu zombie mencoba masuk lewat jendela. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan sang zombie. Namun di sini, tiba-tiba hidung Gyeongsu jadi mimisan sama seperti yang terjadi pada Isak sebelumnya. Karena pada sejak awal, Nayeon tidak pernah akur dengan Gyeongsu. Ia pun menuduh bahwa Gyeongsu telah terinfeksi. Sedangkan Gyeongsu beralasan hidungnya berdarah lantaran terkena pukulan dari Sohyuk ketika menghadang zombie sebelumnya. Tidak puas dengan alasan itu, Nayeon juga menuduh Gyeongsu yang terkena gigitan ketika melihat tangan Gyeongsu yang padahal hanya terkena goresan.
Akhirnya, untuk menyelesaikan perselisihan ini, Guru Pak memutuskan menyuruh Gyeongsu diisolasi mandiri di ruang broadcast. Shin beralih ke kantin ibunya Kyongsan setelah mendengar berita bahwa kota Hyosan kini mulai terinfeksi virus zombie. Dia pun segera bergegas ke sekolah anaknya dengan menggunakan motor. Sementara itu, ayah Onjo menyaksikan langsung proses berubahnya rekan kerjanya menjadi zombie setelah terkena infeksi. Dan kini, kota Hyosan telah siaga 1 melawan wabah virus yang membuat orang-orang menjadi lebih agresif. Shin kembali ke sekolah. Kini Gyeongsu sudah isoman selama 30 menit di dalam ruang broadcast. Gyeongsu kini tidak mau saat diajak keluar bergabung bersama teman-temannya. Mengingat semua ini terjadi karena ulah Nayeon. Teman-teman lainnya menyarankan agar Nayeon yang masuk ke ruangan tersebut untuk membujuk Gyeongsu. Akhirnya Nayeon masuk dengan mengelap darah di tangan Gyeongsu dengan sapu tangannya. Terlihat dari sudut pandang teman-temannya yang dari luar mereka terlihat baikan. Tapi nyatanya tidak. Di dalam sana Nayeon justru terus-menerus mengejek dan merendahkan Gyeongsu. Oleh karena itu Gyeongsu terpancing dan marah dan membuat sedikit keributan lagi. Tak lama kemudian Gyeongsu mengalami mimisan dan tuduhan Nayeon sebelumnya ternyata benar. Tak lama dia berubah menjadi zombie. Hyosan bergegas duduk di jendela memegang selang dengan bersiul memanggil sahabatnya tersebut sebagai upaya untuk mengeluarkan Gyeongsu dari ruangan tersebut. Di sini pun sang ketua kelas ternyata dia memperhatikan sesuatu. Dia menyadari bahwa sebenarnya Gyeongsu tidak berubah menjadi zombie jika bukan karena ulah dari Nayeon. Ternyata Nayeon yang menyeka darah zombie ke lukanya Gyeongsu. Dan tidak butuh waktu yang lama, Nayeon mengakuinya bahwa memang benar dialah yang menyebabkan Gyeongsu berubah menjadi zombie. Mengetahui hal tersebut, yang lainnya pun marah besar terhadap Nayeon. Tapi dari sudut pandang Nayeon, dia merasa sakit hati karena selalu dipojokkan dan dipandang sebelah mata oleh teman-teman lainnya. Kemudian dia pun memutuskan untuk keluar ruangan berpisah dengan yang lainnya. Dan setelah itu Guru Pak juga ikut keluar dari ruangan tersebut untuk membantu Nayeon yang saat itu hampir diserang oleh sekumpulan zombie.